Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. 3 kali jangan seperti itu. Pak Jokowi sampai bilang sampai 3 kali, jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Saya rasa Pak Hasto ini menyebarkan video untuk memprovokasi masyarakat, propaganda di tengah-tengah masyarakat, yang dimana Pak Jokowi tidak akan diam saja kalau soal hal itu. Ini sudah termasuk pencemaran nama baik. Mencoba untuk menghasut masyarakat dengan pernyataan-pernyataannya yang belum tentu bukti-bukti dan faktanya jelas. Mengatakan Pak Jokowi ingin mengambil alih Golkar, mengambil alih PDIP, dan ya jelas sekali ini akan menimbulkan riak di tengah-tengah masyarakat. Ini apa ini? Tujuannya apa ini Pak Hasto? Apakah Bapak menjadi seperti ini karena... Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kita akan sama-sama membahas tentang cuplikan video terkait dengan perpolitikan hari ini. Apa saja yang seru hari ini untuk kita bahas bersama-sama. Dan saya berharap ini bisa mengedukasi kalian semua dan menghibur teman-teman semua di rumah maupun di tempat kerja ya. Kita akan sama-sama untuk menyaksikan beritanya tanpa perlu banyak basa-basi. Ini ya, aneh, seharusnya psikolog buat lu aja Ganjar, kasihan gue lama-lama sama lu. Ini hot man lagi ya. Ya, kita play. Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Parah banget. 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral, ya. Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa 2 psikolog. 2 psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal nggak sih? Gue pusing. Gue pusing. Ini praktek hukum yang mana ini coba? Malah psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habis, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari apa itu gemoy-gemoynya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Belum lagi Sirekap dipersualit, sekarang diakui. Pernah nggak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omon-omon. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon, ya? Atau lama-lama perkara apa ya? Omon-omon, onde-onde gitu ya. Onde-onde. Apa sih coba sih? Sarung tenun. Nah, kalian sendiri bacakan captionnya. Maaf Pak Ganjar, kami memang curang. Kita ambil serangan fajarnya, tapi kita coblos mengikuti fakta, mengikuti kata hati kita. Mungkin Pak Ganjar bersuara selama ini soal curang-curang adalah kecurangan dari masyarakat Indonesia yang mengambil bansosnya. Menikmati setiap serangan fajarnya, tapi mereka curang, nggak milih Pak Ganjar. Mereka milih Prabowo Gibran. Mungkin itu yang dimaksud dengan kecurangan oleh Pak Ganjar selama ini. Maaf Pak Ganjar, kami memang curang. Kita ambil serangan fajarnya, tapi kita coblos mengikuti kata hati kita. Rencana pengambilalian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful, ya supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi
untuk 21 tahun ke depan tadi. Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, nah, masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu. 3 kali jangan seperti itu. Pak Jokowi sampai bilang sampai 3 kali, jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Saya rasa Pak Hasto ini menyebarkan video untuk memprovokasi masyarakat, propaganda di tengah-tengah masyarakat, yang dimana Pak Jokowi tidak akan diam saja kalau soal hal itu. Ini sudah termasuk pencemaran nama baik, ya, mencoba untuk menghasut masyarakat dengan pernyataan-pernyataannya yang belum tentu bukti-bukti dan faktanya jelas, mengatakan Pak Jokowi ingin mengambil alih Golkar, mengambil alih PDIP, dan ya jelas sekali ini akan menimbulkan riak di tengah-tengah masyarakat. Ini apa ini? Tujuannya apa ini Pak Hasto? Apakah Bapak menjadi seperti ini karena sakit hati dikalahkan Pak Jokowi? Dan Pak Jokowi memberikan ultimatum, hati-hati. Tentu saja Pak Jokowi silakan hina Pak Jokowi, katakan seperti hewan apalah. Kalian katakan Pak Jokowi seperti ini, seperti itu, Pak Jokowi diam saja. Tapi ada orang intelektual seperti ini, sekjen partai, dan menyebarkan berita-berita fitnahan seperti itu. Tentu saja Pak Jokowi menanggapi, teman-teman. Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jangan seperti itu. Pak Jokowi peringatkan Hasto, jangan buat isu soal dirinya ingin merebut kursi ketua umum partai. Apa ini? Kita baca ya. Jaringan aktivis HMI minta maaf ke Menteri Bahlil, mengaku demo atas arahan Refli Harun. Kalian sudah tahu kan siapa dalangnya ya? Mengaku profesor tapi akhlaknya gimana? Kalian yang nilai sendiri ya. Dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi, termasuk seluruh proses yang... Pak Ganjar, saya lihat video yang saya stage ini ya Pak, kok jadi saya yang malu gitu loh dengernya. Pak Ganjar ngomongin demokrasi, ngomongin konstitusi, proses demokrasi yang berjalan, yang sedang tidak baik-baik saja, atau reformasi yang dikangkangi. Pak, dengan Bapak mengklaim ya, tim advokasi Bapak mengklaim suara dari paslon 02 itu adalah 0 ya, tidak dapat suara. Berarti Bapak sendiri ya mencederai demokrasi, Pak. Iya. Gitu aja. Betul sekali, Bapak Kak. sendiri Itu, Kak. mencederai demokrasi. Ngapain Bapak ngomongin proses demokrasi yang baik lah, hak konstitusi? Bapak dengan bilang suara kita 0, Bapak itu melanggar hak konstitusi saya sebagai pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran dan beserta pendukung paslon 02 lainnya seluruh Indonesia. Yes. Bapak pikir kita Gimana ini Pak Ganjar dedemit gitu? Hah? Dedemit. Kita ini nyoblos Pak, bener-bener real nyoblos gitu loh. Jadi Bapak nggak usah ngomongin soal demokrasi kalau 96 juta suara aja Bapak ragukan keabsahannya. Bapak punya saksi kok, ya kan? Kenapa Bapak nggak ngumpulin C1, ngitung sendiri manual sana kalau nggak percaya sama rekapitulasi nasional KPU, ya kan? Ngapain Bapak jadinya ngeklaim bahwa paslon 02 itu 0 suara? Kami yang benar-benar nyoblos ini tersinggung Pak, terus terang ya Pak Aduh Bapak Sabar udahlah, Kak, Pak, sabar. gitu loh. Bapak ini kan politisi nasional gitu loh, bukan politisi tingkat kabupaten atau kecamatan gitu. Bapak politisi nasional, udah jadi capres, mantan capres, yang baunya tuh legowo gitu Pak, gitu. Jangan nyusahin rakyat gitu. Bapak masa mau Bapak minta putaran kedua gitu, hah? Bapak sanggup nggak menerima kenyataan kalau ada putaran kedua, rakyat marah dan Bapak diulti jadi cuma 10%, bukan lagi 16%. Dan terus terang Bukan ya Pak 10, ya, Bapak 1%. ini ngadi-ngadi, Bapak ini menang aja enggak? Ya Bapak ini menangnya 0 provinsi gitu loh. Kenapa Bapak minta ribet gitu kan? Aduh, Pak Ganjar, salam waras Pak Ganjar. Dan semua untuk sepakat kedipan terakhir agar pasangan 02 Prabowo Apalagi ini? Gibran Alam saja tidak mendukung. didiskualifikasi. Itu tuntutan kita. Kenapa harus begitu? Karena kita tahu bahwa Gibran itu anak haram konstitusi. Semoga tidak kesetrum ya.
oleh putusan MK yang menyalahkan putusan MK 90. Gibran itu adalah Terima anak kasih haram Tuhan untuk demokrasi. hujannya. Atas dasar putusan DKPP yang menyalahkan KPU menerima Gibran sebagai cawapres, padahal belum ada perubahan PKPU. Gibran juga adalah Kenapa anak kalian haram ini? hak asasi. Bahkan Komite Hak Asasi Manusia Dunia PBB mempermasalahkan status Gibran sebagai cawapres sebagai satu pelanggaran hak asasi manusia menurut International Covenant on Civil and Political Rights. Ya teman-teman ya, yang katanya 1 juta orang akan datang ke MK teman-teman. Mana ini cuma 3 orang ini. Saya tuh masih bingung ya, berpikir dan bertanya-tanya, apakah ketika mereka kalah di MK mereka mau kemana lagi? Sedangkan kemarin ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa jika kami kalah di MK, kami akan menggunakan people power. Nah, people power kok hanya 4 orang? Sudah terlihat jelas, alam saja menolak kehadiran mereka. Alam saja tidak merestui biar hujan badai datang. Mereka mengatakan akan melemparkan kantor MK, ya, dengan tongkat Musa katanya. Ada aja teman-teman ya. Oke, next ya. Aku ngakak sendiri Kelucuan jadinya, Mas teman-teman. Gibran saat bantu jualan di Live Aero Street. Asik. Ih, kenapa ada komprogasi tuh? Nggak nembus THR aku nggak turun. Oke, iya. Suaranya tapi pelan, Pak. Enggak. Jual. Nah, nih, udah. Oke. Gimana nggak langsung aja kita mulai kali ya? Ini. Belum. Bulan ini akan kita rilis ya. Bulan ini ya. Pada rame namanya kucing Ramadan. Tahu? Belum tahu ya? Nah, ini kita panggil kucing Ramadan sini dulu. Sini dulu. Sini udah di belakangnya dekat-dekat. Menurut Mas Gibran, rate-nya 1 sampai 10 berapa? 9,5. Bukan 11 ya. 9,5. Kasih rating boleh kan? Sekarang sudah ada teaser dan sekarang kita aja baru, bukan sombong ya. Kemarin baru dikirim lagi kita Mas piala. Mana dikasih lagi sebagai top brand fashion. Bukannya sombong kita mah. Sok Mas Gibran mau review yang mana kira-kira? 109.000. Mau kemeja seperti yang dipakai sama Mas Gibran, harganya cuma 82.000. Bayangkan itu. Mas Gawan ya. Ini langsung jadi tren loh. Kalian pernah lihat ada calon wakil presiden sudah menjadi wakil presiden terpilih, tinggal pelantikan saja. Kalian pernah melihat ada wakil presiden yang jualan online seperti ini? Tidak ada kan? Makanya saya begitu bahagia sekali ketika Gibran mewakili anak muda menjadi pemimpin, menjadi ya 02 negeri ini ya, pemimpin yang akan memimpin negeri ini tapi mewakili anak muda. Saya sangat senang sekali karena kita akan melihat warna yang baru, kita akan melihat suasana yang baru yang belum pernah kita lihat, yang wakil presiden yang sebelumnya melakukan hal yang akan dilakukan seperti Gibran. Mungkin Gibran akan lebih mencolok, mungkin Gibran akan lebih terlihat di kamera. Yang kita lihat sama ini bahwa banyak juga anak-anak muda yang ketika ditanya siapa cawapres kita sekarang, mereka nggak tahu karena saking tidak terlihat ya pergerakannya seperti Pak Jokowi hari ini. Tapi saya berharap, saya kira Gibran akan lebih aktif lagi dalam membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena anak muda ini saya sangat percaya teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Tapi soal video yang kita bahas tadi, bagaimana Pak Hasto yang mengatakan Pak Jokowi berusaha untuk mengambil alih keketuaan Golkar lah, PDIP, itu benar-benar membuat Pak Jokowi geram. Seharusnya jangan seperti itu. Kalah pilpres kayak kalah, akui saja kekalahan, tapi jangan menimbulkan suatu hal yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan menyatakan hal-hal seperti itu. Padahal kenyataannya masyarakat itu nggak percaya dengan mulut dan bibir mereka. Masyarakat ini lebih percaya dengan Pak Jokowi karena masyarakat Indonesia lebih melihat hal yang real, hal yang nyata, kerja yang nyata, bukan hanya sekedar omong-omong tanpa ada bukti fakta yang jelas. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Saya pamit dulu, nanti sampai jumpa lagi di video selanjutnya, and God bless you guys. Bye guys.